Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan al-khairiyah, yaitu hadis-hadis seputar tentang lafaz-lafaz yang ada sangkutnya atau ada hubungannya dengan al-khairiyah, kebaikan-kebaikan. Pada pertemuan ini kita melanjutkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis dari jalur Masruq rahimahullah, qala kunna julusan ma'a Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Kata Masruq, suatu hari kami sedang duduk bersama Abdullah ibn Amr ibn As. Qala yuhaddithuna idh qal. Ketika kami sedang bermajlis dan berduduk bersama, sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau menceritakan kepada kami. Idh qala, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah berbuat kekejian. Wa innahu kana yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang-orang pilihan di antara kalian, manusia-manusia terbaik di antara kalian, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, yang beliau menyebutkan bahwa Nabi bukanlah orang yang keji, Nabi juga tidak berbuat kekejian. Bahkan Nabi menyebutkan manusia terbaik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, al-khuluqul hasan daruratun istima'iyah li jami'il mujtama'at. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini adalah suatu kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Wa huwa min a'zamil muhimmat fi hayatil muslim 'amatan wa fi hayatid du'ati ila Allah Ta'ala khasatan. Akhlak yang mulia ini merupakan perkara penting yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim, kehidupan pribadinya, kehidupan bersama keluarganya, kehidupan bersama masyarakatnya secara umum. Wa fi hayatid du'ati ila Allah Ta'ala khasatan. Terlebih khusus adalah dalam kehidupan seorang da'i. Maka akhlak ini perkara yang paling penting. Lianna man takhallaqa bihi kana min ahabbin nasi ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa aqrabihim minhu majlisan yaumal qiyamah. Karena orang yang berakhlak mulia, orang yang berakhlak agung ini, maka dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan orang yang paling dekat tempat duduknya kelak di hari kiamat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi dan orang yang paling dekat duduknya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat tempat duduknya kelak pada hari kiamat kepadaku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wanzur ila kutubis sirah annahu la yuhsa man dakhala fil islami bisababi khuluqin nabiyyi al-karim alaihi salatu wassalam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bacalah kitab-kitab sejarah yang menceritakan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dapati bagaimana manusia pada saat itu mereka masuk Islam disebabkan karena melihat akhlak Nabi yang mulia. Dan ini yang kita bisa baca di dalam sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menghadapi keburukan orang-orang musyrik. Bagaimana Nabi menghadapi kekejaman orang-orang kufar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi dan bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Nabi menggunakan akhlak, memperlihatkan akhlaknya yang agung, akhlaknya yang mulia, sehingga mereka mendapatkan hidayah. Wal khuluqul hasan min a'zamil asalib allati tajdzabun nas ila al-Islam. Akhlak yang mulia ini merupakan sarana yang paling besar di dalam menarik manusia untuk bisa masuk ke dalam Islam. Wa ilal hidayati wal istiqamah. Akhlak yang agung, akhlak yang mulia menjadi sarana utama untuk bisa menjadikan orang lain itu mendapatkan hidayah. Untuk menjadikan orang lain itu istiqamah di atas agamanya. Walihada man tatabba'a siratal Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat dan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajada annahu kana yulazimul khuluqal hasan fi sairi ahwalihi. Kita akan dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berakhlak yang mulia dalam seluruh keadaan. Dalam keadaan beliau di rumah, dalam keadaan beliau di jalan, dalam keadaan beliau safar, dalam keadaan bahkan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjihad. Nabi mewasiatkan akhlak yang agung kepada para sahabat. Wa khasatan fi da'watihi ila Allah Ta'ala, terlebih khusus ketika Nabi berdakwah. فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى ثم بفضل حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. Sehingga dengan akhlak Rasulullah yang agung itu, orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Karena karunia Allah, kemudian karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakam dakhala fil Islam bisababi khuluqihil azim. Dan sungguh banyak sekali orang yang masuk Islam disebabkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sampai kepada kita di dalam buku-buku sejarah atau dari cerita-cerita orang-orang tua kita bahwa Islam masuk ke negeri kita ini, ke negeri Indonesia, adalah di antara sebab utamanya setelah fadlullah adalah akhlak orang-orang yang membawa Islam ke negeri ini. Akhlak ketika mereka bermuamalah, akhlak ketika mereka berdagang, akhlak ketika mereka berjumpa di jalan.
Yang ditampakkan pada saat itu, yang ditonjolkan di dalam bermuamalah mereka dengan akhlak yang baik. Sehingga penduduk negeri ini berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Qala, dan ini diantara contoh bagaimana dahulunya sebagian sahabat sebelum masuk Islam, mereka mengatakan, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik faqad asbaha wajhaka habbul wujuh kullaha ilayya. Sebagian sahabat sebelum masuk Islamnya dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan langsung bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu, wahai Nabi. Tetapi hari ini, setelah aku melihat engkau langsung, melihat akhlakmu langsung, tidak ada wajah di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada wajahmu. Persaksian mereka sebelum melihat Nabi SAW, sebelum melihat akhlak Nabi SAW. Bahkan ketika orang Arabi, Badui, yang pada saat itu dia kencing di pojok masjid, yang ditegur dan dihardik oleh sebagian sahabat, Nabi mengatakan, da'hu, biarkan. Sampai dia menyelesaikan kencingnya. Kemudian Nabi perintahkan sebagian sahabat untuk membawakan air dan menyiramkan di bekas kencingnya. Arabi, orang Badui ini melihat akhlak Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia duduk di hadapan Nabi dan dia katakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah aku. Ya Allah, kasihanilah aku dan Muhammad saja. Adapun yang lain jangan. Ta'athar bi'afin Nabi SAW. Badui ini ya melihat bagaimana akhlak Nabi SAW, akhirnya dia pun berdoa dengan doa yang dikhususkan untuk dirinya dan Nabi SAW. Kemudian Nabi pun menegur bahwa rahmat Allah itu luas. Jangan engkau jadikan rahmat itu dalam doamu hanya untuk aku dan untukmu saja. Sebagian sahabat ketika mereka melihat akhlak Nabi SAW, sahabat mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablah wala ba'da ahsan ta'liman minhu. Aku belum pernah melihat ada seorang guru, seorang yang mengajarkan kebaikan lebih baik daripada Nabi SAW sebelum dan sesudahnya. Ini kesaksian para sahabat Nabi SAW bagaimana akhlak Nabi. Maka kata Nabi SAW, di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah merupakan a'zam wa ajal al-qurbat. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung adalah dengan berakhlak yang mulia. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ma syai'un athqal fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, tidak ada yang memberatkan timbangan seorang mukmin, timbangan kebajikannya pada hari kiamat, melebihi akhlak yang baik. Wal khuluqul hasan min aktsaril a'mal allati yudkhilu bihal muslim al jannah. Dan akhlak yang mulia ini adalah termasuk sebab terbanyak menjadikan seorang muslim masuk ke dalam surga. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya an aktsar ma yudkhilun nasal jannah. Nabi ketika ditanya tentang sebab paling banyak menjadikan seorang itu masuk ke dalam surga, qala taqwallah wa husnul khuluq. Yani bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, fi hadzal hadis bayanu sifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam
wa annahu lam yakun fahishan wala mutafahishan. Hadis ini menjelaskan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bukanlah orang yang keji, tidak pula berbuat kekejian. Bal kana sallallahu alaihi wasallam ab'adun nasi 'anil fuhshi fi maqalihi wa fi fi'alihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh dari kekejian, baik di dalam ucapannya maupun di dalam perbuatannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa hadzal hadits yahutsu ala husnil khuluq. Hadis ini mengajak manusia untuk berakhlak yang mulia. Wa hadza min babit targhib fihi. Dan hadis ini sebagai bentuk motivasi kepada kita semuanya untuk berakhlak yang mulia. Maka kata Syekh Utsaimin, fa 'alaika ya akhil muslim an tuhsina khuluqak ma'allahi 'azza wa jalla. Maka kewajibanmu wahai saudara muslim, kewajiban kita semuanya wahai saudara muslim, untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi talaqqi ahkamihil kauniyyati wasyar'iyyah. Di dalam menerima hukum-hukum Allah, hukum-hukum kauniyah dan hukum-hukum syar'i. Bisadrin munsyarih, munqadin radin mustaslim. Dengan hati yang lapang, dengan hati yang tunduk dan patuh, dengan hati yang menerima. Wa kadzalika ma'a ibadillah, begitu juga berakhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya berakhlak kepada Allah, tapi juga harus berakhlak kepada manusia. Begitu juga tidak cukup hanya berakhlak kepada manusia, tapi juga harus berakhlak yang lebih utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berakhlak mulia, mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka pada hadis yang mulia ini, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya manusia-manusia pilihan di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka di antara faedah yang pertama, yambaghi 'alal mu'min an yabta'ida 'anil kalamis sayyi' wal fi'lil qabih. Yang pertama, hendaknya seorang mukmin dia senantiasa menjauhi ucapan-ucapan yang buruk dan juga perbuatan-perbuatan yang keji. Dia menjaga lisannya, juga menjaga perbuatannya. Kemudian yang kedua, tahammal Rasul sallallahu alaihi wasallam fi khuluqihi falam yasdur anhu illa al-amal salih wal qaul thayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa menjaga akhlaknya, tidak pernah keluar dari diri Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali amalan-amalan saleh dan ucapan-ucapan yang baik. Ketangguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga akhlak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjaga akhlaknya sehingga tidak pernah keluar dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali amalan saleh dan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian husnul khuluq maidanun litanafusi bainal mu'minin. Akhlak yang mulia ini merupakan arena perlombaan. Perlombaan di antara orang-orang yang beriman. Naam. Faman sabaqa kana fihi min khiyaril mu'minin wa akmalihim imanan. Akhlak yang mulia adalah arena perlombaan di antara orang-orang beriman. Siapa yang lebih dahulu di dalam berakhlak yang mulia, siapa yang lebih kuat di dalam memegang akhlak yang mulia, siapa yang lebih tangguh di dalam berakhlak yang mulia,
maka dia adalah orang-orang pilihan dan dia adalah orang-orang yang paling sempurna keimanannya. Maka kita sedang bertanding, tetapi tanafus fil khair, tapi pertandingan di dalam kebaikan. Tetapi kita sedang saling berlomba-lomba di dalam kebaikan, yaitu untuk menjaga akhlak yang mulia, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya, yaitu dengan akhlak yang mulia. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqamah untuk bisa senantiasa berakhlak yang mulia. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah, selanjutnya selanjutnya adalah dari hadis-hadis al-khairiyah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, juga diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik kepada keluargaku. Orang yang paling baik, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan orang yang paling baik kepada keluarganya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di dalam segala kebaikan. Panutan di dalam segala keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara panutan dan teladan yang harus kita contoh selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang banyak disia-siakan oleh manusia, yaitu berbuat baik kepada keluarga. Kemudian qala wal ahlu huna laha mahmalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang li ahli. Keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga di sini? Maka di sini ada dua tafsiran. Yang pertama, umumul aqarib. Tafsiran keluarga yang pertama adalah keluarga kerabat secara umum. Keluarga kerabat secara umum. Fa ya'ulul amru ila fadilati silatil arham wal hathi 'alaiha. Maka kalau tafsiran ini yang pertama adalah keluarga kerabat secara umum, berarti anjuran dan keutamaan untuk bersilaturahim dan menjaga hubungan silaturahim. Wathani, tafsiran yang kedua, khususul usrah. Yang dimaksud keluarga di dalam hadis ini adalah khusus keluarga. Keluarga. Yang dimaksud di sini al-mukawwanu minaz zaujati wal 'iyal. Keluarga yang di dalamnya ada istri dan anak-anak. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah istri-istri dan anak-anak.
Wa qala al-'Allamah Ibn Baz rahimahullah, Syekh Al-'Allamah Ibn Baz rahimahullah beliau mengatakan, zahirul hadis, zahir dari hadis ini bahwa yang dimaksud dengan ahli, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ay zaujatihi wa ummihi wa abihi wa auladihi kullihim. Bahwa yang dimaksud dengan ahli di sini adalah istri, kemudian ibu, kemudian ayah dan anak-anak. Maka itulah ahl. Maksud dengan ahl, keluarga. Qala yuhsinu ilaihim, yaitu berbuat baik kepada mereka. Wa yunfiqu alaihim, dan memberikan nafkah kepada mereka. Qala yuhsinu ilaihim wa yunfiqu alaihim afdalu minal ajanibi wal ba'idin. Berbuat baik kepada keluarga, memberikan nafkah kepada keluarga, maka ini lebih utama daripada berbuat baik kepada orang-orang di luar keluarga kita. Lebih utama daripada kita berbuat baik dan memberikan nafkah kepada orang yang jauh. Nah, hal ini banyak dilalaikan dan banyak disia-siakan oleh sebagian orang, oleh sebagian suami. Mereka berbuat baik kepada orang lain, luar biasa. Berbuat baik dengan akhlaknya, berbuat baik dengan lisannya, berbuat baik dengan hartanya. Tayyib. Bagus. Tapi ternyata kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, kepada orang tuanya, dia begitu keji lisannya, dia begitu buruk akhlaknya, dia begitu pelit dengan hartanya. Ini terjadi pada sebagian suami, pada sebagian kaum muslimin. Maka hadis Nabi SAW ini, para jamaah, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, ya, ini sebagai nasihat bagi para suami, juga nasihat bagi kita semuanya, agar kita berbuat baik kepada keluarga kita. Wa qad dzakarat Aisyah kaifa kanat 'ishratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li nisa'i wa ahli. Ummuna Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bagaimana pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul kepada istri dan anak-anaknya, kepada keluarganya. Faqad kana alaihi salatu wassalam ahsanun nasi 'ishratan lahum. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik di dalam bergaul kepada istri-istri dan keluarganya. Amalan biqaulihi ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, istri-istrimu, dengan cara yang baik. Mempergauli para istri dengan cara yang baik. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, tayyibu aqwalakum lahun. Ibn Katsir mengatakan, tayyibu aqwalakum lahun. Ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang baik untuk istri kalian. Perbaguslah ucapan kalian untuk istri kalian. Perindahlah ucapan kalian kepada istri kalian. Wahassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Dan perbaguslah perbuatan kalian, akhlak kalian. Perbaguslah keadaan kalian kepada istri-istri kalian semampu kalian. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kalian menginginkan ucapan-ucapan yang bagus dari istri, menginginkan kata-kata yang indah dari istri, menginginkan
perbuatan yang baik dari istri, faf'al anta biha mithla. Maka lakukanlah yang sama untuk istrimu, niscaya dia juga akan memperlakukan suami yang sama. Maka di sini ada al-jaza' min jinsil amal. Ada balasan yang baik. Ketika suami berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, maka mereka pun akan berbuat baik kepada ayahnya, kepada suaminya. Kama qala ta'ala, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka para wanita-wanita, istri-istri, mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan. Sebagaimana suami ingin mendapatkan kebaikan dari istri, mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, ingin mendapatkan senyuman yang baik dari istri, ingin mendapatkan ucapan-ucapan indah dari istri, maka suami juga harus melakukan yang sama. Kadang sebagian lelaki, sebagian suami, sebagian kita lalai. Kita ingin mendapatkan kebaikan, tapi kita malah berbuat keburukan kepada mereka. Ini teguran dari Nabi SAW untuk para lelaki, para suami. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatamathalu tilka al-khairiyyah fi aqwalihi wa af'alihi fi baitihi wa ma'a zawjatihi. Nabi SAW, beliau praktekkan kebaikan-kebaikan di dalam ucapannya, di dalam perbuatannya, baik di rumah atau bersama istrinya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam kehidupan berkeluarga. Fa'ala al-muslim an yanzura ila al-hayati az-zawjiyyah min jami'in nawahiyah. Hendaknya seorang muslim dalam kehidupan berkeluarga, dia melihat dari segala sisi. La min nahiyatin wahidah wa hiya al-bughd. Hendaknya dia melihat dari segala sisi, bukan hanya dari satu arah. Bukan dari satu sisi saja. Bukan mengedepankan kemarahan, tapi dia melihat dari berbagai sisi. Sehingga di sana ada keseimbangan antara bughd wal hubb. Ada kadang saatnya dia marah, ada saatnya dia menegur, dan juga ada cinta di sana. Di antara faedah dari hadis ini, fil hadis kamalu dinil Islam. Dalam hadis ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Wa annahu a'ta kulli dhi haqqin haqqah, di mana dalam agama Islam diatur bahwa semua berhak mendapatkan haknya. Suami mendapatkan haknya, istri mendapatkan haknya, anak-anak mendapatkan haknya, orang tua mendapatkan haknya. Semua berhak mendapatkan hak. Wa fihi kamal khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bagaimana kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan akulah orang yang paling baik kepada keluarga. Fihi anna al-qiyama bihaqqil ahl min at-ta'abbud lillahi ta'ala. Nah, ini kadang kita lupa bahwa menunaikan hak para istri, menunaikan hak kepada anak-anak, ini merupakan bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nawaita bidzalika is'ada ahlik wa ikmali hajatihim qurbatan ila Allah fa anta ma'jur. Kalau seorang itu di dalam bermuamalah kepada keluarganya, dia berniat ingin membahagiakan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan kita niatkan ini sebagai bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kana ba'du salaf yaqul, bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, wallahi inni la ataqarrabu ila Allah bi ikhrajil qama'im min baiti. Demi Allah, sungguhnya aku mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membuang sampah-sampah dari rumahku, yakni membersihkan rumah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.
Karena ini termasuk hak keluarga. Ya, membantu keluarga dengan membersihkan rumahnya, membersihkan halamannya, membersihkan tempat tidurnya, membersihkan rumahnya. Ya. Fihi raddu ala man za'ama anna da'watan nas wa anna nasrahu lil ilmi atau anna talabahu lil ilmi yamna'uhu minal qiyam bihaqqi ahli. Hadis ini sebagai bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa kami sibuk berdakwah, tidak sempat untuk ngurusin keluarga. Kami sibuk untuk belajar, tidak sempat untuk ngurusin keluarga. Ini bantahan hadis ini. Mana yang lebih sibuk, Nabi SAW apa kita? Lihat bagaimana kesibukan Nabi SAW. Kesibukan Nabi berdakwah, yang terus berdakwah. Siang malam Nabi SAW terus berdakwah dalam kehidupannya. Kemudian Nabi bermuamalah, Nabi menerima tamu, Nabi juga memberikan pengajaran kepada para sahabatnya. Dan Nabi SAW memiliki 9 istri. Nabi memiliki 9 istri, kesibukan yang luar biasa. Tetapi Nabi SAW tidak menyanyiakan keluarganya. Dan ini bukan alasan seorang untuk kemudian dia menyanyiakan keluarganya dengan alasan berdakwah, dengan alasan belajar. Tidak. Maka ketika seorang beralasan dengan alasan itu semuanya, kemudian dia melantarkan keluarganya, dia tinggalkan keluarganya dengan alasan pergi berdakwah, maka ini adalah fawdha, ini kekacauan. Karena dia tidak bisa mengatur waktunya. Dia tidak bisa mengatur dan mentertibkan jadwal antara dia berdakwah, antara dia belajar, antara dia dengan untuk keluarganya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan sungguhnya aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa senantiasa berakhlak yang mulia kepada keluarga, berakhlak yang mulia kepada masyarakat, berakhlak yang mulia baik dalam keadaan kita susah maupun dalam keadaan kita senang. Mudah-mudahan 2 hadis yang singkat ini kita baca dapat memberikan faedah bagi kita dan menjadikan kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas akhlak yang mulia ini. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.